Rakyat telat bayar, listrik diputus. Tapi bagaimana kalau PLN yang gagal bayar? Dengan utang menembus 110 triliun rupiah, raksasa ini sekarang sedang berada di titik kritis. Hari ini kita bongkar kenapa ini bisa terjadi dan seberapa besar dampaknya ke dompet kalian. Beberapa bulan terakhir, perhatian publik sempat tertuju pada pemadaman listrik besar yang melanda sebagian wilayah Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, hingga Jambi mengalami gangguan listrik yang berlangsung sangat lama. Jutaan orang terdampak, tetapi setelah lampu kembali menyala, perlahan pembicaraan itu menghilang dari ruang publik. Padahal justru setelah lampu menyala kembali, pertanyaan yang lebih penting seharusnya mulai diajukan. Kenapa sistem yang melayani jutaan orang bisa begitu rentan terhadap satu gangguan besar? Kenapa dampaknya bisa meluas sedemikian besar? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dirugikan? Tetapi ketika pelayanan listrik gagal diberikan kepada jutaan pelanggan selama berjam-jam bahkan berhari-hari, proses pertanggungjawabannya seringkali terasa jauh lebih lambat daripada proses penagihannya. Dan saat publik masih mempertanyakan soal blackout, muncul fakta lain yang jauh lebih mengkhawatirkan. Piutang pemerintah kepada PLN melonjak hingga lebih dari 110 triliun rupiah. Angka ini bukan angka kecil. Bahkan bagi perusahaan raksasa sekalipun, jumlah tersebut adalah beban yang sangat besar. Akibatnya arus kas perusahaan mengalami tekanan yang serius. Ketika arus kas terganggu, efeknya tidak berhenti di meja akuntansi. Efeknya menjalar ke seluruh rantai pasok energi nasional. PLN harus membayar pemasok energi. PLN harus membayar vendor. PLN harus membayar penyedia jasa pemeliharaan. PLN harus memastikan batu bara terus datang ke pembangkit. PLN harus memastikan jaringan tetap beroperasi. Semua itu membutuhkan uang tunai, bukan sekadar angka di laporan keuangan. Karena itulah muncul kondisi yang cukup ironis. Di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban pembayaran kepada PLN dalam jumlah sangat besar. Di sisi lain PLN memiliki kewajiban pembayaran kepada pemasok energi dalam jumlah yang juga sangat besar. Seperti efek domino yang terus bergerak dari satu titik ke titik lain. Yang menarik, ketika rakyat mengalami kesulitan ekonomi, solusi yang sering diberikan adalah disiplin. Harus berhemat, harus mengatur keuangan, harus bertanggung jawab. Tetapi ketika masalah muncul pada level yang jauh lebih besar, pembahasannya sering berubah menjadi istilah-istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat. Padahal inti persoalannya sederhana. Ada kewajiban yang belum dibayar, dan ketika kewajiban itu tidak dibayar tepat waktu, dampaknya menyebar kemana-mana. Kondisi ini menjadi semakin menarik setelah muncul wacana revisi harga batubara DEMO. Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin terdengar membosankan, tetapi dampaknya bisa masuk langsung ke dompet masyarakat. DMO adalah kebijakan yang mewajibkan sebagian batubara dijual ke dalam negeri dengan harga tertentu untuk kebutuhan pembangkit listrik. Tujuannya sederhana, menjaga biaya produksi listrik tetap terkendali. Namun ketika muncul usulan revisi harga tersebut, kekhawatiran langsung muncul. Sebab jika harga batubara untuk pembangkit naik, biaya produksi listrik juga berpotensi naik. Dan dalam ekonomi, hampir tidak ada yang benar-benar gratis. Kalau biaya produksi naik, maka pilihannya biasanya hanya dua, ditanggung pemerintah melalui subsidi yang lebih besar atau dibebankan kepada masyarakat melalui tarif yang lebih tinggi. Pilihan ketiga hampir tidak pernah ada. Disinilah publik mulai bertanya, kalau utang dan piutang dalam sistem energi terus membesar, apakah suatu hari nanti masyarakat yang akan menjadi pihak terakhir yang menanggung semuanya? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan, karena sejarah menunjukkan bahwa ketika tekanan fiskal meningkat, ketika biaya produksi naik, ketika subsidi semakin berat, pada akhirnya yang dicari adalah cara untuk menutup selisih tersebut, dan tarif listrik selalu menjadi salah satu topik yang paling sensitif. Tetapi persoalan PLN sebenarnya tidak hanya soal uang. Ada masalah lain yang juga perlu dibahas secara jujur, yaitu struktur sistem kelistrikan yang masih sangat bergantung pada jaringan besar yang terpusat. Ketika terjadi gangguan pada salah satu bagian penting sistem, dampaknya bisa menyebar sangat luas. Banyak orang mengira pemadaman besar terjadi karena listrik habis. Kenyataannya seringkali lebih rumit dari itu. Dalam sistem kelistrikan modern, pasokan dan konsumsi harus seimbang setiap detik. Tidak bisa menunggu 5 menit, tidak bisa menunggu 1 jam, harus seimbang saat itu juga. Ketika beberapa pembangkit besar mengalami gangguan dan pasokan turun drastis, sistem harus segera bereaksi. Masalahnya, penjelasan teknis tidak otomatis menghilangkan pertanyaan publik. Justru sebaliknya, kalau satu gangguan saja bisa membuat jutaan orang terdampak, apakah sistem kita sudah cukup kuat? Apakah cadangannya cukup? Apakah investasi yang dilakukan selama ini benar-benar fokus pada ketahanan jangka panjang? Atau jangan-jangan kita terlalu lama menikmati kondisi normal sampai lupa membangun perlindungan untuk kondisi darurat?
Ini pertanyaan yang penting karena kebutuhan listrik Indonesia terus meningkat, industri tumbuh, pusat data bertambah, kendaraan listrik mulai berkembang, aktivitas digital semakin besar. Ketergantungan kita terhadap listrik jauh lebih tinggi dibanding 10 tahun lalu. Ironisnya, semakin modern sebuah masyarakat, semakin rentan pula mereka terhadap gangguan listrik. Dulu listrik mati mungkin hanya berarti rumah menjadi gelap. Sekarang, listrik mati bisa berarti transaksi ekonomi berhenti, jaringan komunikasi lumpuh, distribusi logistik terganggu, bahkan layanan kesehatan ikut terancam. Karena itu, isu listrik tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis semata. Ini adalah isu ketahanan nasional, ini adalah isu ekonomi, ini adalah isu keadilan, dan ini adalah isu yang menyentuh kehidupan hampir setiap orang. Yang paling berbahaya sebenarnya bukan utang 110 triliun rupiah, bukan juga blackout yang terjadi beberapa waktu lalu. Yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat mulai menganggap semua itu sebagai sesuatu yang normal. Karena setiap krisis besar biasanya diawali oleh kebiasaan kecil untuk memaklumi masalah yang terus berulang. Hari ini kita memaklumi keterlambatan pembayaran. Besok kita memaklumi gangguan pasokan. Lusa kita memaklumi tarif yang semakin mahal. Sedikit demi sedikit standar kita turun tanpa disadari. Padahal rakyat punya hak untuk bertanya, kemana arah kebijakan energi nasional? Bagaimana rencana memperkuat sistem kelistrikan? Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban ketika pelayanan gagal diberikan? Dan bagaimana memastikan beban yang muncul tidak selalu berakhir di pundak masyarakat? Kritik bukan berarti membenci, kritik justru bentuk kepedulian. Karena tidak ada yang ingin melihat PLN gagal, tidak ada yang ingin melihat sistem listrik nasional melemah, tidak ada yang ingin melihat biaya hidup masyarakat semakin berat. Justru karena listrik begitu penting, maka pengawasannya juga harus semakin ketat. Pada akhirnya, lampu yang menyala malam ini memang masih memberi rasa aman. Tetapi rasa aman yang sesungguhnya bukan berasal dari lampu yang menyala. Rasa aman lahir dari keyakinan bahwa sistem di belakangnya kuat, transparan, dan bertanggung jawab. Ketika ada masalah, masalah itu diakui. Ketika ada kewajiban, kewajiban itu dipenuhi. Ketika ada kerugian publik, ada pertanggungjawaban yang jelas. Semoga ke depan kita tidak hanya mendengar kabar bahwa listrik berhasil dinyalakan kembali, tetapi juga mendengar kabar bahwa sistemnya semakin kuat, pengelolaannya semakin sehat, dan keadilannya semakin terasa bagi semua pihak. Karena kalau rakyat diminta disiplin membayar tagihan tepat waktu, maka rakyat juga berhak berharap bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam rantai energi nasional memiliki disiplin yang sama dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini penting, jangan biarkan diskusinya berhenti di sini. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Bagikan video ini supaya semakin banyak orang memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik angka 110 triliun rupiah yang mungkin terlihat jauh, tetapi dampaknya bisa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan kalau kalian suka konten ekonomi, kebijakan publik, serta isu-isu yang memengaruhi hidup kita semua, jangan lupa subscribe. Tetap kritis, tetap rasional, dan jangan pernah berhenti bertanya ketika ada sesuatu yang terasa tidak adil.